Halo semua, kembali lagi dengan Karten Auto Sound dengan saya Edi Susanto. Hari ini kita mau unboxing produk terbaru dari Audison, yaitu tipenya yang SR 4.500. Jadi ini power amplifier kelas D ya. Jadi apa yang ada di dalam dus? Yang pertama-tama adalah manual book. Pasti harus ada manual book. Nah, biasanya untuk barang garansi itu harus ada dua bahasa, yaitu manual book dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Terus kartu garansi, jadi jangan lupa barang asli itu harus ada kartu garansinya. Jadi kalau nggak ada kartu garansinya, biasanya itu barang black market atau yang non garansi. Di dalamnya satu buah power kelas D compact. Jadi nanti setelah ini kita akan coba tes, dan termasuk juga peralatan perlengkapannya, yaitu soket high input, baut, dan spring cadangan jika spring yang di amplifier ini bermasalah. Oke, kita akan coba tes powernya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, jadi di sini sudah ada powernya ya, yang 4.500, jadi 4 channel. Terus total watt ini 880. Kita sambungkan dengan adaptor yang AC to DC nya. Oke, ini kita coba voltasenya di sini. Oke, kita sambungin ke 14 volt ya, 14 volt DC dengan kabel remote. Jadi nanti ada remote ini nih untuk menyalakan powernya. Nah, di sini settingannya ada di atas, jadi kita bisa lihat di sini ada power, ada covernya di sini. Nah, di sini ada channel A, channel B, terus ini ada level gain, ada filter mode, crossover aktifnya, terus frekuensinya 50 sampai 3200. Nanti kita akan cek apakah frekuensi yang di sini sesuai dengan tulisannya atau tidak. Nah, ini power juga bisa di mono. Jadi di sini bisa stereo atau di mono. Jadi biasanya kalau di mono wattnya lebih besar. Oke, jadi ini ada rating wattnya ya, 125 watt kali 4 kalau kita main di 4 channel di 4 ohm. Terus kalau kita main di 2 ohm itu dia bisa dapat 220 watt. Jadi minimalnya adalah 2 ohm. Jadi kita tidak bisa ngedrive speaker atau subwoofer di bawah 2 ohm, nanti akan protect. Nah, kalau kita mono ini jadi 450 watt kali 2. Oke guys, sekarang kita coba tes. Oke guys, jadi di sini ada fitur ART ya. Ini ternyata automatic remote turn on. Jadi kalau kita menggunakan high input di sini kan ada high inputnya. Jadi buat mobil-mobil premium yang tidak ada RCA outnya, kita bisa gunakan level high inputnya dan tidak perlu menggunakan remote lagi. Jadi nanti kita tinggal pencet aja automatic remote on. Jadi kalau misalnya udah dapat sinyal ke sini, jadi otomatis menyala dan akan mati sendiri juga jika high inputnya tidak ada sinyal. Oke, itu udah ART-nya. Sekarang kita akan coba tes untuk crossover aktifnya. Oke, untuk tes crossovernya kita menggunakan Helix X-Jazz. Jadi ini alat udah lama sekali, jadi kita gunakan aja. Oke, kita akan mulai dari kalibrasi. Nah, di sini ada 3 soket ya. Ini kabel powernya untuk menyalakan Helix X-Jazz-nya. Terus ada input sinyal. Input sinyal ini masuk ke RCA dari sini, amplifier, dan outputnya ini langsung kita masukkan ke output amplifier. Oke, saya akan coba setel gain-nya dulu, kalibrasi. Nah, ini bisa dilihat naik lampunya. Setelan kita adalah sampai di 0 dB. Oke, pas di 0 dB. Kelihatan ya? Oke, sekarang kita akan coba di high pass. Terus ini kita akan coba apakah di sini 3200 ini benar bisa mendapatkan 3200. Kita masuk ke measurement. Terus kita pindahkan frekuensinya 3200. Oke, 3200. Nah, ternyata kalau kita cek di sini dengan menggunakan Helix X-Jazz bahwa di sini tertera adalah 3200 high passnya. Ternyata
Di sini belum dapat. Jadi kemungkinan itu adalah frekuensi di bawah 3200. Coba kita tes di bawahnya lagi, misalnya 2500. Turun lagi, coba 1000. Oke, jadi ternyata ini tidak sesuai dengan tulisan ya. Jadi kalau kita berada di posisi jam 9 itu aja udah 1000. Frekuensinya udah 1000, jadi nggak mungkin sampai 3200. Jadi perlu kita cek pada saat kita menggunakan high pass dari amplifier, karena biasanya apa yang tertera dengan apa yang dikeluarkan itu tidak sesuai dengan ratingnya. Nggak masalah. Terus kita akan coba cek, setelah kita dari Helix, kita akan coba cek menggunakan Clio Pocket. Oke, tadi kan kita udah tes pakai Helix Exjust ya, kita ambil high pass 1000. Jadi kita coba apakah fitur crossover aktif di Audition ini sesuai dengan apa yang tertera. Untuk memastikannya bisa kita lihat di sini, di Clio Pocketnya. Nah, di sini roll off-nya tuh sekitar 1000. Di sekitar 2000-an. Ya, jadi kita harus cross check lagi, biasanya analog dan di hasil pengukurannya akan berbeda. Nah, ini kita mainin fitur crossovernya. Kalau di Clio benar dia 3000-an. Jadi kalau di Helix Exjust ini sangat berbeda hasilnya. Jadi yang kita gunakan patokannya adalah yang di Clio. Ini 3000, terus kita turunkan sampai 50. Jadi ini menggunakan pink noise dari Clio, outputnya, terus input kita pengukuran di Clio. Nah, ini sesuai di 50-an. Dan ini rata ya frekuensinya. Oke, coba kita gunakan full range. Oke, di sini ada penurunan di frekuensi mulai 45, dia agak roll off ke bawah. Tapi sisanya ini flat semua. Ada peak sekitar dikit banget sih deviasinya, di sekitar 700-an, di 3000-an, sama di atas 14.000. Oke. Jadi overall Power Class D ini bagus, jadi bisa compact, ukurannya kecil, bisa ditempatkan di bawah jok. Jadi kita akan rekomendasikan untuk penggunaan power ini untuk sistem-sistem audio di mobil yang punya ruang bawah jok yang besar. Jadi bisa kita gunakan ini, terus ini bisa kita tempatkan di bawah jok. Oke guys, tadi kita udah cek frekuensi respon, terus kita udah cek fitur crossovernya. Jadi ada perbedaan antara alat yang kita gunakan, tapi sebagai patokan yang benar adalah kita gunakan Clio Pocket. Jadi itu crossover aktifnya bisa bermain dari 50 sampai 3000. Oke, sekarang kita akan cek distortionnya. Saya menggunakan distortion detector dari SMD dan Clio Pocket. Jadi kita udah play sine wave ya, 1000 kilo. Sekarang kita akan tes di outputnya. Oke, sekarang kita akan tes distortion. Kita akan menggunakan distortion detector DD1 dari SMD. Terus kita gunakan sine wave 1000 kilo dari Clio Pocket. Sekarang saya udah masukin ini inputnya ke channel A yang left ya. Jadi kita akan tes gain outputnya. Jadi untuk matching gain kita harus samakan level input dan level outputnya. Oke, terus. Nah, oke, itu distortion detected. Jadi fungsi power bisa dilihat di sini ya. Tadi inputnya itu 1,7 volt. Sekarang udah menjadi 24 volt. Jadi sudah di-amplify dengan menggunakan Audition SR 4.500 ini. Oke guys, jadi kita harus set ini levelnya tidak lebih dari jam 10. Lebih dari jam 10 itu udah distortion. Oke, kita udah tes. Dan rekomendasi Karten adalah power ini bisa kita gunakan di mobil-mobil yang ingin mendapatkan ruang bagasi yang luas. Kita bisa tempatkan ini di bawah jok. Terus karena ini power class D, kita bisa gunakan untuk harian. Jadi kalau untuk yang SQ disarankan gunakan power yang lebih baik, yaitu yang kelas AB atau yang kelas A. Tapi biasanya size-nya lebih besar. Oke, sekian unboxing dari Karten Auto Sound. Nantikan lagi unboxing berikutnya untuk produk-produk
terbaik dan branded, berkualitas dan bergaransi resmi. Thank you for watching, stay safe and stay healthy. See you soon on another video.